Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustadz Fauzi selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Idarah, dan tak lupa kepada semua teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami. Jadi saya yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Syafil Mubarak dan rekan saya Abdul Mala akan mempresentasikan dan menerangkan apa yang telah kami kerjakan. Kepadanya rekan saya Abdul Maulana, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang pertama ada pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Apa sih pendekatan pengelolaan kelas itu? Jadi menurut beberapa referensi yang kami dalami, kami dapat menyimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan kelas merupakan model, metode, desain, cara, atau ide pendidik dalam mengelola kelas dengan membangun integritas antara pendidik dan peserta didik guna tercapainya tujuan belajar secara optimal dan kondisi kelas yang terkendali, efisien, dan terorganisir. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pendekatan pengelolaan kelas dapat digambarkan sebagai reng-rengan desain seorang guru terhadap mengelola kelasnya untuk mengatasi berbagai masalah kelas yang dihadapi. Misalnya, di kelas 6 terdapat beberapa anak yang pendiam. Sedangkan guru punya ide, pertemuan besok desain pembelajarannya didesain berkelompok saja, biar anak yang pendiam juga bisa aktif. Atau, besok desain pembelajarannya diskusi teman sebangku saja, biar anak yang pendiam aktif, dan begitu juga sebagainya. Kemudian untuk yang jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas akan dilanjutkan oleh saudara Mubarak. Kepadanya saya persilakan. Adapun keterangan yang kedua, yakni mengenai jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan yang telah dilakukan oleh seorang guru ketika mengelola kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap perilaku peserta didik, karakteristik watak dan sifat siswa, dan situasi kelas ketika seorang siswa melakukan penyimpangan. Adapun jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas antara lain yang pertama adalah pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas yang dilakukan dengan cara memberikan aturan-aturan yang isinya melarang peserta didik yang dapat melakukan sesuatu yang mencemarkan kegiatan proses belajar mengajar, atau menganjurkan siswa untuk melakukan sesuatu yang mendukung proses belajar mengajar. Larangan dan anjuran ini akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan musyawarah, sehingga para peserta didik tidak merasakan peraturan tadi sebagai pembatas yang diberikan oleh sekolah, akan tetapi lebih dirasakan sebagai kesepakatan bersama. Pembagian yang kedua adalah pendekatan penghukuman atau ancaman. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah pengelolaan kelas yang dilakukan seorang guru dengan cara menghukum atau mengancam. Contoh dari pendekatan ini seperti tindakan guru yang menghukum siswa dengan kekerasan, melarang atau mengusir siswa dari kelas. Termasuk dari pendekatan ini adalah mengancam peserta didik jika melanggar sesuatu yang ditentukan, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah pendekatan pengalihan atau pemasabodohan. Maksud dari pendekatan pengalihan dan pemasabodohan adalah suatu kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan dengan cara mengalihkan perhatian, kegiatan atau mengacuhkan sikap peserta didik yang menyimpang dengan sebagai cara
meremehkan suatu kejadian atau tidak berbuat apa-apa sama sekali, menukar anggota kelompok dengan mengganti atau mengeluarkan anggota tertentu, mengalihkan tanggung jawab pada kelompok pada perorangan. Yang keempat adalah pendekatan penguasaan atau penekatan. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah pengelolaan kelas yang dilakukan dengan menunjukkan kuasanya seorang guru terhadap siswa, sehingga tindakannya untuk mengatasi tercelanya tingkah laku dilakukan dengan kekangan yang ada. Contoh dari pendekatan ini misalnya menggunakan kekuasaan orang tua atau kepala sekolah untuk pengelolaan kelas, melakukan tindakan kekerasan atau mendelegasikan kepala sekolah seorang siswa untuk melakukan penguasaan terhadap kelas, memerintah tindakan dan memarahi. Dan yang kelima adalah pendekatan penguatan tingkah laku. Pendekatan ini dilandaskan atas dasar apabila peserta didik melakukan perbuatan menyimpang mungkin disebabkan oleh dua hal, seperti peserta didik telah memahami tingkah laku yang menyimpang atau mungkin peserta didik justru belum memahami tingkah laku yang sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkah laku peserta didik apa yang ia lakukan, maka setiap tingkah lakunya harus diiringi dengan hukuman yang ditimbulkan oleh tingkah laku tersebut. Hukuman ini dibuat oleh seorang guru dalam rangka cara melakukan pengelolaan kelas. Dan yang terakhir dari macam-macam pendekatan adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan proses kelompok ini dilandaskan atas dua anggapan dasar, yakni bahwa aktivitas sekolah berlangsung dalam suasana kelompok kelas. Kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang ciri-cirinya sama oleh sistem sosial lainnya. Dalam hubungannya antara guru dengan peserta didik di dalam kelompok kelas, maka tugas guru dalam pengelolaan kelas yaitu berusaha mempertahankan dan mengembangkan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif. Oleh sebab itu, guru harus mempertahankan serta mengembangkan kondisi yang berhubungan dengan ciri-ciri kelompok kelas sebagai sistem sosial. Adapun ciri-ciri penting yang dimiliki oleh kelompok kelas sebagai sistem sosial berupa harapan, kemenarikan, aturan, kepemimpinan, komunikasi, dan keeratan. Maksud dari ciri-ciri kelompok kelas sebagai sistem kelompok sosial yaitu harapan adalah persepsi pada guru dan siswa yang berkenan dengan hubungan mereka. Kepemimpinan yaitu tingkah laku yang mendorong kelompok untuk bergerak ke arah hasil tujuan yang telah diharapkan, dan yang lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Mungkin ini keterangan dari kelompok kami, saya Ahmad Syafin Mubarak dan Abdul Maulana. Apabila ada salah kata ataupun yang lainnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran kasiran hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.